Kemarin soalnya ada Pak Fahri Hamzah datang ke sini juga. Saya dapat sudut pandang dia. Sudut pandang dia kayak gini, satu-satunya presiden di Indonesia yang mikirin kelanjutannya ke depan. Selama ini presiden Indonesia katanya cuma mikirin kayak 5 tahun atau 10 tahun waktu dia berkuasa nih. Ini ada seorang namanya Bapak Joko Widodo, ya, dia memikirkan setelah ini dia pengen semua program dia masih berjalan untuk memperlanjutkan program-programnya dia. Untung Fahri Hamzah ngomongnya malu dong, kalau ngomong sama gue banting tuh omongan tuh. Bang Fahri, kawan kita. Bang Fahri pun tahu itu kan omongan kecap. Masa ada presiden yang nggak peduli sama keberlanjutan programnya? Masa SBY nggak peduli sama keberlanjutan programnya? Nggak mungkin. Itu obrolan yang sangat, omongan yang sangat subjektif. Bahwa Pak Jokowi adalah presiden pertama dalam sejarah Republik ini yang peduli dengan keberlanjutan. Gua kasih tahu sesuatu yang objektif dan data. Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden Republik Indonesia dalam sejarah yang anaknya jadi kepala daerah. Itu fakta. Seorang bertanya, salahnya di mana? Oke. Sekarang lu punya menantu wali kota, lu punya anak wali kota. Jadi lu punya orang di eksekutif, om di judikatif, anak di legislatif. Menantu di mana? Karena anaknya Kaisang kan legislatif kan? Iya. Menantu di wali kota kan? Iya. Artinya Pak Jokowi punya orang di eksekutif, judikatif, sama legislatif. Ini namanya trias politika. Dulu semuanya jadi satu dok. Dulu satu orang, si raja yang nentuin. Ya gue adalah suara rakyat, ya gue hakimnya, ya gue jaksanya, ya gue yang nentuin, ini semuanya gue. Power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Jadi di negara modern dan demokratis dipecah. Satu orang legislatif, satu orang eksekutif, satu orang judikatif, maksudnya satu pihak, biar nggak semuanya, biar ada ruang debatnya, biar ada ruang diskusinya. Supaya nggak celahnya nggak banyak ya. Kenapa masyarakat itu masih kayak ngelihat masih bisa kompromi lah kita soal gitu? Karena puber politik itu ya banyak yang emosional terhadap politik, pengen yang suka, yang baik dan segala macamnya, yang gemoy, yang ngomongnya bagus, yang ganteng gitu-gitu. Tapi B, ya emang karena sistem pendidikan kita tuh lupa bahwa hal-hal kayak gini tuh bukan hafalan, harusnya jadi ruang diskusi di sekolah-sekolah. Sayangnya orang-orang yang punya pengaruh di internet ini juga lagi sibuk jadi bagian dari kontes ini, sehingga nggak ada orang yang berani ngomong kemungkinan gua golput yang bisa ngomong hal kayak gini. Cuman emang nggak ngelotok aja di kepala mereka, nggak ngelotok. Nah sekarang Pak Jokowi itu punya kaki di semuanya. Sekarang kan semua satu suara jatuhnya, atau bisa jatuh, atau punya pengaruh. Tentu, ini yang paling gue sebel. Mau itu Kaisang, mau itu Gibran, mau itu Pak Jokowi, semuanya ngomong gitu. Ya kan bukan, ini mah bukan dinasti. Ini kan demokrasi, kan dipilih, kan rakyat yang milih. Kalau dinasti kan kerajaan. Gue setiap kali dengar itu bilang, ya kita semua juga tahu itu. Ketika kita bilang dinasti, inilah bentuk dinasti di negara demokrasi. Kayak gini bentuknya. Kita pikir ini kerajaan dinasti beneran? Enggak, ini bentuknya. Kalau lu ngeliat dinasti dipraktekkan di era demokrasi, di negara demokratis, ya kayak gini bentuknya. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang dikhawatirkan, dan itu yang sangat disayangkan. Gue bukannya benci siapa-siapa gue, beneran deh. Cuman kalau bener ngomong bener, kalau salah ngomong salah gitu. Mendengar hal tersebut, Panji menjawab, untung jawabnya sama elu dok. Kalau sama gue, sudah pasti gue banting argumennya. Panji lalu melanjutkan, jika itu omongan kecap, masa ada presiden yang tidak memikirkan keberlanjutan programnya? Masa Susilo Bambang Yudhoyono tidak memikirkan keberlanjutan programnya? Itu tidak mungkin. Itu adalah omongan yang sangat subjektif. Kalau fakta dan data, Jokowi adalah satu-satunya presiden dalam sejarah yang anaknya dan menantunya menjadi kepala daerah. Panji lalu melanjutkan, jika ada yang bertanya salahnya di mana politik dinasti, itu kan dipilih oleh rakyat. Panji lalu menjawab, Jokowi punya anak di eksekutif dan legislatif, lalu omnya di yudikatif. Artinya Jokowi punya perwakilan semua orang di trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini yang bisa menjadi pertanda bahwa Jokowi ingin mengubah negara demokratis ke dalam negara kerajaan. Ia lalu bercerita, setiap ada orang yang mempertanyakan politik dinasti keluarga Jokowi, salahnya di mana? Ia pasti ketawa. Inilah bukti politik dinasti di dalam negara demokrasi. Menurutnya, yang membuat masyarakat kecewa adalah cara-cara Jokowi membangun dinasti seperti sekarang ini.
Kalau seumpama Jokowi kecewa menjadi korban dinasti keluarga Soekarno, solusinya jangan bikin dinasti tandingan. Jika Jokowi melihat jeleknya dinasti dari Soekarno, Megawati hingga ke Puan, masa solusinya adalah membuat dinasti yang baru? Indikasi Jokowi membangun dinasti itu faktanya sudah kebanyakan. Dari mengizinkan anaknya yang 2 hari baru masuk PSI langsung menjadi ketua umum. Banyak orang khawatir dengan cara Jokowi melanjutkan kekuasaan. Sekarang ini, masyarakat dipertontonkan dengan cara terbuka memihak kepada salah satu paslon, yaitu Prabowo. Jokowi mungkin tidak ngomong, tapi etikanya, jika Firly Bahuri saja sebagai ketua KPK tidak akan bertemu dengan siapapun yang sedang berkasus, kenapa logika itu tidak bisa diterapkan ke presiden yang bertemu dengan capres yang sedang berkontestasi pilpres? Dr. Rikat lalu menimpali, ini presiden dengan menteri pertahanan. Panji lalu menjawab, kenapa harus berdua di muka umum? Padahal bisa dilakukan di istana atau tempat tertutup lain. Dr. Rikat lalu menjawab, mungkin tempat meetingnya lagi penuh. Panji menjawab, emang startup, tempat meeting habis. Itu buruk dalam demokrasi. Kok tidak ada yang ngomongin? Ya karena mungkin nggak ngerti. Tapi ketika MK udah bilang itu tuh salah itu. Tapi Pak Jokowi nggak ngasih komentar karena katanya saya nggak mau intervensi. Sementara ketika debat tiba-tiba ngomong kok nyenangnya personal, tiba-tiba nyaut. What are we doing here?